Saya Jumriyah. Saya Maharani. Saya Satriana. Saya Sahrul. Dan saya Siti Fatia Madani. Kami dari kelompok 5 akan menguji tingkat validitas dan reliabilitas Hasil angket responden kelas A. Di sini kami akan membagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama akan menjelaskan uji validitas pada variabel X dan sesi yang kedua akan menguji reliabilitas pada variabel Y. Saksikan video kami. Baik, saya di sini selaku sesi pertama yang akan menguji tingkat validitas pada variabel X. Nah, pertama-tama kita masuk di aplikasi Excel. Nah, di sini kami sudah sediakan 37 responden. Nah, kita akan mengcopy nomor item sama nomor responden pada nilai tabulasi. Setelah itu Ctrl C. Nah, setelah itu kita masuk di aplikasi SPSS. Setelah itu kita masuk di data view. Terus kita paste data yang sudah kita salin tadi di aplikasi Excel. Klik Ctrl V. Nah, setelah kita salin, kita masuk di variabel view. Setelah itu, untuk mempermudah, kan di sini masih ada angka di belakang huruf. Untuk mempermudah, klik name, terus Ctrl F. Setelah itu kita masuk di replace, terus kita ganti nama, kita tambah nama F A R 000. Setelah itu replace with, kita tulis X. Setelah itu replace all. Nah, secara otomatis datanya seperti ini. Nah, yang terakhir itu kita ubah total. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Setelah itu kita klik analysis, terus correlate. Setelah itu klik Ctrl A, terus pindahkan ke kanan. Setelah itu oke. Nah, seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Satriana, di mana sini person correlation-nya biasa disebut R hitung dan N-nya adalah jumlah responden. Langsung saja kita ke kolom total untuk melihat hasil uji validitas kami valid atau tidak validnya. Untuk melihat valid atau tidak validnya, kami harus membandingkan nilai signifikasi dan R tabel. Untuk melihat perbandingannya, kami masuk di sini. Nah, di sini bisa kami lihat ada rumus DF sama dengan N kurang 2 dan N-nya itu adalah jumlah responden. Jumlah responden kami adalah 37 kurang 2 berarti 35. Di sini kami mengambil 35. 35 itu 0,274. 0,274. Kami lihat perbandingannya di R tabel. Nah, dan jika R tabel lebih besar daripada R hitung, maka dinyatakan valid. Dan R tabel sini bisa kami nyatakan valid karena dia lebih besar dibanding 0,274. Dan kami akan memakai cara kedua. Cara keduanya itu yaitu bisa kita lihat di X11. Dan jika R tabel lebih besar daripada nilai signifikasi, maka dinyatakan tidak valid. Jika nilai signifikasi lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Nilai signifikasi yang kami ambil yaitu 0,1%. 0,1% di sini bisa kami lihat perbandingannya. Perbandingannya itu 0,000, maka dinyatakan valid. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan hasil analis dari teman saya tadi. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada yang namanya analis. Kalian klik analis, terus kalian cari yang namanya scale. Setelah itu kalian pilih reliability analysis. Kalian klik menu tersebut. Nah, di sini akan muncul dari 1 sampai 10. Kalian save sampai 10. Dan kalian pindahkan ke kanan. Nah, setelah seperti ini, kalian klik lagi yang namanya statistik. Terus kalian klik scale if item delete. Setelah itu kalian klik continue. Nah, di sini ada yang namanya model. Di sini jika
model tersebut sudah tertulis alpha, jadi data tersebut bisa dikatakan valid dan kalian klik OK. Di sini sudah muncul yang namanya reliability. Di sini ada scale all variable. Dan di sini kita masuk di reliability statistik. Di sini kalian bisa lihat di sini ada 0,0707 dan di sini jumlah respondensnya itu adalah 10. Menurut Suratmi Wijarwo, Cron batch alpha itu 0,707. Jika 0,707 melebihi dari 0,6, berarti data tersebut dikatakan valid. Dan jika data tersebut dikatakan valid, maka end of itemsnya juga 10 itu hasil dari respondensnya, yaitu bisa juga dikatakan valid. Jadi di sini bisa kita lihat semua reliability statistik bahwa semua itu sudah valid. Baik, itulah tadi hasil pemaparan saya tentang reliability statistik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan lanjut sesi kedua pada variabel Y. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Excel, lalu di sini saya akan mengcopy semua datanya. Dengan cara Ctrl C. Lalu kita beralih ke aplikasi SPSS. Ctrl V. Kita masuk ke variabel view. Di sini saya akan mengubah namanya jadi X01. Y01. Dengan cara Ctrl F. Lalu klik apply. Di sini kita tulis var 00. Di sini Y. Lalu klik reply all. Di sini yang terakhirnya kita ganti jadi total. Lalu kita beralih ke data view. Itu klik analis. Lalu klik correlates divide. Setelah itu Ctrl A, klik, kita pindahkan ke kanan. Lalu klik OK. Nah, di sini sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sahrul. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil uji validitas dari variabel Y. Baik, langsung saja. Version correlation dan N adalah jumlah responden. Kemudian kita beralih ke kolom total dan pada Y1 kita membandingkan R tabel dan R hitung. Di sini dapat kita lihat bahwa R tabel 0,4990 lebih besar daripada R hitung 0,274, maka data hasil uji ini dinyatakan valid. Baik, mungkin itu saja dari saya, yang akan melanjutkan oleh saudari Nurul. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Sahrul. Di sini saya akan menguji reliabilitas pada variabel Y. Langsung saja, ini adalah tampilan hasil data yang di-copy dari Excel tadi. Langsung saja masuk ke Analyze, ke pilih Scale, kemudian Reliability Analysis. Di sini saya akan memblok semua dengan cara Ctrl A, kecuali total. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan bagian atas. Kemudian kita masuk ke statistik. Kita centang yang bernama scale if item delete. Kemudian kita continue. Pastikan modelnya itu berbentuk alpha. Kemudian kita OK. Nah, ini adalah hasil dari reliabilitas pada variabel Y. Nah, menurut Wiratna Sujarweni, data dikatakan variabel itu jika lebih dari 0,6.
Nah, data pada kolomas alfa kita ini merupakan 0,479. Nah, dapat dilihat di sini data yang kita hasilkan itu pada variabel Y itu sudah reliable. Kemudian end of item 10 ini adalah jumlah responden pada variabel Y tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.